Selamat pagi teman-teman bicara itu mudah. Dalam dunia public speaking, salah satu yang memang sulit sekali orang-orang kita untuk menerapkan adalah bagaimana caranya Anda menghilangkan toxic mindset sebelum Anda tampil. Bagaimana Anda bisa memerintahkan otak belakang Anda untuk bisa tampil tidak perlu memikirkan orang lain. Penyebab kegagalan public speaking selama saya ngajar, selama saya berbagi, adalah salah satunya toxic mindset. Toxic mindset yang paling berbahaya biasanya orang mau tampil lalu menghakimi diri sendiri sebelum dia tampil. Hal ini yang menyebabkan banyak sekali orang-orang Indonesia yang gak bisa bicara di depan umum, yang gak bisa berbagi, yang gak bisa sharing, yang kalau disuruh bicara jadi macet, jadi mandek. Padahal toxic mindset itu sangat-sangat membunuh apapun yang ingin Anda kerjakan soal public speaking. Yang terkenal, yang sering banget saya dengar sebelum mereka mau tampil, sebelum mereka mau bicara adalah gue nervous. Itu gak boleh banget loh mengatakan gue nervous sebelum Anda tampil. Gak bolehnya pakai kuadrat, pakai derajat yang lebih tinggi. Gak boleh banget. Kenapa? Karena ketika Anda mengatakan Anda nervous, itu secara nggak langsung Anda memerintahkan otak belakang Anda untuk benar-benar nggak bisa melakukan apa yang diperlukan soal public speaking. Jadi nggak boleh, benar-benar nggak boleh Anda mengatakan Anda nervous. Yang sering lagi saya dengar adalah ketika ada orang disuruh bicara dadakan, omongannya yaitu, gue mesti ngomong apa ya? Mesti ngomong apa adalah salah satu kegagalan kita sebelum nge-boosting otak belakang kita. Padahal Anda adalah seorang profesional yang sudah lama menjalani karir, yang sudah lama menjalani kehidupan. Terus Anda nggak bisa ambil satu tema saja dalam hidup Anda, entah itu tema yang positif, tema yang negatif, untuk Anda ceritakan. Bagi saya, itu karena simple Anda tidak pernah belajar memerintahkan otak belakang untuk nge-retrieve memori tersebut. Makanya Anda dengan enteng mengatakan, gue mesti ngomong apa ya? Lalu yang paling seru adalah, yang sering banget saya dengar sebelum orang-orang mau tampil, yaitu mensugesti diri sendiri bahwa, kalau entar gue tampil jelek gimana ya? Kalau entar gue tampil buruk gimana ya? Kalau entar audiens gak suka gue gimana ya? Jadi Anda belum tampil, tapi Anda sudah mensugesti diri Anda bahwa Anda akan tampil jelek, tampil buruk, tampil nggak seru. Itu sangat nggak boleh. Sebelum gue lanjut pagi ini, gue pengen tahu pagi ini di hari Kamis yang lagi tune in di live streaming gue pagi-pagi, yuk ketik dari mana lu berasal, profesi lu apa, dan apa kesulitan public speaking lu yang terbesar. Gue mau live streaming sambil nunggu ngajar kelas eksklusif dari Swiss Jam. Kelas eksklusif dari Swiss Jam adalah kelas eksklusif yang hanya beberapa orang yang dilakukan seharian bersama Bicara Itu Mudah untuk memperbaiki public speaking mereka, untuk memperbaiki bagaimana ntar mereka kalau ada event, tampil-tampil di muka umum, bagaimana kalau mereka jadi pembicara. Ini keseruan yang luar biasa. Terus teman-teman, saya mau ngabarin Palembang saya akan hadir tanggal 9, 10, 11 September. Kemudian menyusul Lampung, dan yang terakhir adalah menyusul di Sumbawa. Jadi ada 3 kota yang insya Allah saya akan hadir untuk ngajar eksklusif. Jadi bagi teman-teman yang berada di 3 kota tersebut, silahkan merapat dan tanya-tanya. Jadi nanti kalau Anda atau perusahaan mau mendatangkan saya di 3 kota tersebut, Anda nggak perlu untuk bayarin tiket pesawatnya. Doakan dalam waktu dekat saya akan ke Balikpapan, jadi sekaligus bisa keliling Kalimantan kalau yang teman-teman di Kalimantan ingin mendatangkan saya. Saya ulang lagi ya, tema hari ini adalah kenapa sih kalau kita mau tampil bicara, kita mau tampil public speaking, selalu Anda mengatakan hal-hal jelek di otak Anda. Jadi selama saya ngajar ribuan orang di berbagai perusahaan, selama saya membimbing mereka untuk bisa tampil dengan baik, percaya diri, satu benang merahnya yang gak boleh dilakukan dari awal adalah Anda gak boleh melakukan toxic mindset ke kepala Anda. Ketika Anda melakukan toxic mindset,
maka seluruh energi Anda dan seluruh skill Anda akan hilang. Akan nggak ada impact-nya. Makanya, salah satu pembelajaran saya sebelum mulai adalah membersihkan toxic mindset ini bagi sebagian besar orang kita agar dia berani tampil dan berani mengatakan hal-hal positif sebelum dia tampil. Kelas hari ini sangat eksklusif karena hanya diikuti beberapa orang yang dikirim oleh perusahaannya untuk benar-benar intensif belajar dengan saya di Bicara Itu Mudah. Beberapa faktor yang akan saya ajarin, beberapa tips, salah satunya adalah struktur bicara. Dengan struktur bicara ini, Anda akan bisa bicara kapan saja, di mana saja, tanpa persiapan. Jadi kayak orang goreng tahu dadakan, Anda akan bisa tampil tanpa persiapan. Keseruan dari menguasai struktur bicara adalah merupakan modal dasar orang untuk bisa bicara lancar. Jadi struktur bicara itu adalah modal dasar orang untuk bisa bicara dengan lancar. Kemudian nanti saya akan berbagi juga mengenai apa yang boleh dan gak boleh selama Anda public speaking. Mana yang harus selalu Anda ulang, mana yang harus selalu Anda tinggalkan. Dan yang paling seru adalah dalam pembelajaran 1 hari penuh ini, saya akan sharing beberapa video-video contoh, beberapa video-video yang bisa digunakan untuk referensi. Dan yang paling seru lagi adalah mereka jadi ngerti karena isinya 90% adalah role play. Di kelas saya 90% itu role play. Jadi teman-teman jangan pernah berharap duduk lihat slide, jangan pernah berharap Anda akan bosen, nggak ada istilah bosen di kelas saya. Anda akan ada adrenalin 8 jam full. Adrenalin untuk bisa sharing, berbagi dengan baik. Keseruannya adalah salah satu faktor yang akan saya gali dari setiap individu yang belajar bersama saya adalah Anda harus mempunyai kesamaan persepsi soal public speaker atau presenter. Ini juga salah satu yang akan saya sharing selama kelas di Bicara Itu Mudah. Khusus kota-kota lain, selama saya tidak ada panggilan dari perusahaan, selama saya tidak ada panggilan dari institusi, selama saya tidak ada panggilan dari korporasi, maka tidak akan ada kelas reguler di kota Anda. Kecuali Anda tiba-tiba pede ngumpulin 20 orang, terus Anda WhatsApp atau DM kami, Anda hubungi kami, Mas Ikrar, datang ke kota saya, misalnya di Bandung, saya punya 20 orang yang siap belajar sama Mas Ikrar dan mau berbayar, silahkan datang, saya akan datang. Jadi untuk seluruh teman-teman di seluruh provinsi, di seluruh Indonesia, kalau Anda mau mendatangkan Bicara Itu Mudah, ada beberapa cara. Cara pertama adalah deketin pengusaha-pengusaha lokal, deketin HIPMI-nya sana, Kadinnya sana. Terus kalau Anda ketemu dengan pejabat-pejabat yang lagi keliling, tanya sama mereka, jangan minta duit, tapi Anda tanya untuk mendatangkan Bicara Itu Mudah ke daerah Anda. Atau yang ketiga, Anda bisa kumpulkan seluruh teman-teman dari seluruh yang ingin belajar Bicara Itu Mudah. Jadi saya kasih tahu nih ya, ilmu Bicara Itu Mudah membuat Anda jadi mudah bicara, bukan mudah komentar. Serius. Makanya banyak orang kita yang kalau komentar tuh jago banget, tapi kalau disuruh ngomong langsung melempem. Jadi saya udah nggak cuma sekali, jadi udah ribuan orang saya sudah terbang dari Sabang sampai Merauke. Kalau ngelihat orang jago banget di komentarnya, kayaknya fasih banget kalau lagi ngetik, kayaknya dia tuh orang yang sangat wow. Suruh dia bicara langsung, kalau nggak belepotan. Jadi ini salah satu yang saya ajarin buat Anda, bahwa kecepatan kita bicara itu jauh lebih cepat daripada kecepatan Anda ngetik. Makanya ilmu bicara itu mahal, dan makanya banyak orang-orang di luar sana yang pengen bisa dan berharap hanya dari membaca dan menulis jadi bisa public speaking. Itu nggak benar. Nggak ada rumusnya dengan gara-gara Anda bisa membaca dan menulis Anda jadi jago public speakingnya. Nggak ada. Public speaking itu adalah ilmu yang dipelajari. Jadi kalau Anda lagi dengerin saya ngomong hari ini, Anda tidak akan pernah mendengar saya ngomong ae
apa namanya, mungkin, nggak ada. Sambil lu lihat live streaming gue, silahkan kalau lu mau tanya-tanya soal public speaking, tanya, gue akan jawab. Dan kalau gue belum jawab, lu bisa scroll lagi sambil gue nunggu murid-murid gue eksklusif hari ini dari Swiss Chamber. Jadi kalau yang belum tahu, hari ini gue akan ngajar full bahasa Inggris. Ulangi ya, gue akan ngajar, I'll be teaching in full English with all the Swiss Cham in Indonesia. So it's not in bahasa Indonesia, it's all full in English, okay? So if you guys want to be a great public speakers, I suggest you please take a lessons, please take a learn, please take a class, okay? Ada pertanyaan nih, berapa lama Bang belajar public speaking? Lama dan enggaknya tergantung kita, tergantung Anda. Banyak banget murid-murid gue yang begitu abis belajar langsung dipraktekkan, gak cukup seminggu udah lancar public speakingnya. Tapi dia mempraktekannya tiap hari. Permasalahan di kita adalah kita tuh mau belajar tapi gak mau mempraktekannya. Jadi kalau pada mimpi mau datang ke kelas gue, lu bilang, bisa gak Bang belajar sekali langsung bisa, mendingan lu pulang. Mendingan lu pulang. Nggak ada rumusnya orang belajar sekali langsung bisa, nggak ada. Yang ada rumusnya adalah Anda belajar sekali, latihannya ribuan kali, prakteknya ribuan kali. Itu yang bisa. Makanya saya selalu bilang bahwa seluruh kelas-kelas offline tatap mukanya bicara itu mudah, nggak ada yang gratis. Jadi kalau Anda mau tiap weekend itu berbayar, silahkan wawa kita, silahkan DM kita. Dan kalau Anda mau tanya, sekarang Anda tanya apapun soal public speaking, oke? Terima kasih buat seluruh teman-teman yang suka mengapresiasi akunnya Bicara Itu Mudah. Terima kasih teman-teman yang selama ini sudah mensupport. 5 tahun sudah ada Bicara Itu Mudah di Indonesia. Gue ulang ya, 5 tahun. Jadi 5 tahun Bicara Itu Mudah sudah ada di Indonesia. Bukan 1 tahun, apalagi 2 tahun. 5 tahun. Jadi kalau Anda masih terus ingin tapi tidak pernah mau belajar, Anda selalu nervous tapi nggak pernah mau invest, lu rela ngeluarin duit untuk ngopi lu 30.000 sehari, seminggu adalah 210.000, sebulan adalah 900 ribuan, dan setahun 10 jutaan, tapi lu nggak rela untuk ngeluarin duit lu untuk lu belajar bicara, public speaking yang bener, public speaking yang keren, sehingga lu bisa ngonten, lu bisa sharing, lu bisa berbagi di depan banyak orang, lu bisa live streaming kayak gue tanpa tanpa apa itu, tanpa apa namanya. Ini gue adalah orang yang sering ngingetin, lu berani ngerokok setiap hari 30.000 lu keluarin, seminggu 210.000, sebulan 900.000, terus tahun 10 juta, tapi lu pelit untuk belajar di hidup lo. Bagaimana caranya lu bisa public speaking, lu pelit di hidup lo untuk ngeluarin duit buat anak-anak kita untuk bisa belajar sama gue, agar anak-anak kita nantinya nggak gelagapan kalau udah interview, nggak gelagapan kalau lagi ngomong, dan lu pelit untuk semua itu, gue nggak bisa komen. Jadi gue adalah orang yang selalu ngajak, kalau lu mau belajar beneran sama yang melakukannya, maka brand Bicara Itu Mudah adalah brand yang tepat buat Anda dan sekeluarga dan perusahaan Anda. Jaminannya nggak main-main. Anda belajar sama saya, ketika saya sekali melakukan kesalahan, ulangi ya, ketika saya sekali saja melakukan kesalahan, maka investasi Anda kami kembalikan 10 kali lipat. Contoh nih, gue lagi ngajar, gue minum dulu bentar ya. Contoh nih, gue lagi ngajar, tiba-tiba gue keselip sekali, misalnya ya, teman-teman, sekali aja nya keluar, lo tahu, gue balikin duit kantor lo 10 kali lipat. Gue ulang ya, gue balikin duit kantor lo 10 kali lipat. Dan semua peserta yang hadir, gue kasih minimal GoPay-nya 2 juta satu orang.
Ini belum pernah terjadi di Indonesia, bahkan di dunia. Ada orang ngajarin public speaking, tapi memberikan garansi yang luar biasa dahsyatnya. Makanya gue pengen banget banyak orang Indonesia nggak cuman jago komentar, tapi jago ketika dia bicara di depan umum, di depan meeting, mewakili Indonesia di event-event luar negeri. Dia bisa menjadi duta-duta daerah di berbagai tempat. Itu gue pengen banget. Gue pengen banget melakukan itu. Makanya doain agar brand Bicara Itu Mudah disupport oleh pemerintah. Selama ini gue nggak dapat pendanaan kiri kanan. Is officially brand my own. Dan gue nggak pernah capek untuk menangani seluruh kritikan, dan gue nggak pernah capek untuk membungkus seluruh hujatan, karena gue akan capek ngeliat orang yang jago komentar tapi nggak jago bicara di depan umum. Khusus hari ini gue mau kasih tahu sama lo, tanggal 14 September hari Sabtu, mudah-mudahan lo akan ada dan menyaksikan gue akan bicara di depan 1.500 orang di sebuah event besar di Jakarta. Dan gue akan janjikan satu orang akan dapat 5 juta rupiah kalau sampai denger gue sekali AE pada saat gue ngomong. Gue ulang ya, tanggal 14 September gue akan bicara di depan 1.500 orang. Dan gue akan janjikan untuk kalau mereka mendengar gue sekali aja ngomong AE, maka gue akan kasih satu orangnya 5 juta rupiah. Mudah-mudahan lo ada di crowd itu, mudah-mudahan. Untuk yang lagi tinggal di Labuan Bajo, lagi di Bali, lagi di Kalimantan, silahkan banget datangkan Bicara Itu Mudah agar Anda bisa tahu rasanya, bisa punya kemampuan public speaking yang baik, gak usah julid sama orang yang jago bicara, gak usah ribet, perbaiki diri sendiri dulu agar Anda bisa menjadi pendakwah di versi Anda. Kalau Anda misalnya nonis atau non-Islam, Anda bisa menjadi penyebar kebaikan. Kalau Anda Muslim, Anda bisa menjadi penyebar keahlian Anda. Silahkan, semua itu sangat sulit dilakukan dengan ngetik dan sangat mudah dilakukan dengan bicara. Jadi teman-teman, kalau yang hari ini dan saya sudah membuktikan ngajar di mana-mana, generasi 20-30-an adalah generasi paling sulit bicara di depan umum. Maka kalau Anda termasuk yang umurnya 20-30-an dan jelek dengan statement saya, hitung lagi biaya hidup Anda. Kalau Anda di daerah, silahkan datang ke penguasa daerah, minta mereka daripada ribut-ribut soal hal-hal yang gak penting, mendingan ributin gimana bisa membiayai kami datang ke daerah Anda. Mereka biayai dan Anda masyarakat daerah bisa belajar untuk di Bicara Itu Mudah. Kemudian kalau kelas-kelas online-nya Bicara Itu Mudah adalah kelas-kelas online berbayar. Saya hanya berbagi gratis ketika saya live streaming, tapi untuk yang intensif itu berbayar dan berbayarnya adalah private. Jadi silahkan, ada di bio-nya, itu kolom WhatsApp-nya ada di sana, silahkan wawa kita. Nanti kita akan jawab di sana. Kalau ada delay, mohon maaf delaynya, karena saya mau persiapan dulu ngajar hari ini. Jadi teman-teman, saya kasih tahu kegiatan kelas Bicara Itu Mudah nggak semahal gaya hidup Anda, nggak semahal handphone Anda, nggak semahal ngopi Anda, nggak semahal ngerokok Anda, nggak semahal motor Anda, nggak semahal mobil Anda, dan nggak semahal kesombongan Anda. Namun Bicara Itu Mudah memberikan Anda percaya diri untuk bisa suatu saat tampil lebih seru lagi di depan banyak orang. Anda bisa menginspirasi banyak putra-putri Indonesia, Anda bisa menginspirasi keluarga, dan Anda bisa menginspirasi buat kehidupan yang lebih baik. Saya harus persiapan dulu. Live streamingnya saya cukupkan sekian. Dan sekali lagi terima kasih atas dukungan selama ini, selama 5 tahun dengan Bicara Itu Mudah. Saya Ikrar, foundernya Bicara Itu Mudah, mengucapkan mari orang Indonesia bisa bicara public speaking dengan baik, agar Anda tahu rasanya tampil di depan banyak umum tanpa keringetan, tanpa nervous, tanpa AIU, tanpa apa itu, tanpa apa namanya, tanpa mungkin, sehingga Anda bisa menginspirasi dan bahkan bisa mengubah hidup orang lebih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ada aja suara bening nggak bau? Nggak apa-apa. Sama guntingnya. Guntingnya? Ya. Sini, saya mau betulin itu semua. Nah, nggak apa-apa. Tinggal aja. Ini ada teman saya yang pengen gantiin saya di sini. Oi, kamu siapa namanya? Pajak, Pak. Oi, nanti kamu tugasnya gampang. Oh iya. Nanti ngambilin foto-foto Candy. Oh Iya. Sama bikinin saya video-video 1 menit. Oh, Jadi sini ya. Jadi kamu ntar sambil saya ngajar tuh kamu diem begini terus. Biasa, anak konten kreator. Oh. Iya. Ya, Pak. Terima kasih. Paling itu aja Pak dari saya. Ya. Kalau butuh apa bisa ke tim saya Ya. Pak Fajar ya. Fajar ya. Iya. Terima kasih Fajar. Saya tinggal ya Pak. Yes, terima kasih Mas. Itu bapaknya udah bikin apa ya? Kalau Oh, di sini gitu, aja. ya. Yang betul lagi. Oke. Ini dia kan. Ini ada apa? Minta. Jadi. Ya, saya balikin dulu. Oh, iya.